Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Bagaimana kabarnya semua? Gak kerasa ternyata udah 1 bulan aja waktu berlalu dari terakhir gue bikin video. Tapi memang dividen investing itu sangat sedikit pergerakannya guys. Jadi kita tidak jual beli saham, cuma hold aja. Jadi gue sendiri masih bingung juga mau bikin konten seminggu sekali itu ngomongin apa guys. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di komen aja ya. Siapa tahu bisa jadi konten. Di video kali ini kita akan lanjutkan perjalanan investasi gua, beli apa aja bulan ini, dan posisi porto gua kayak gimana sekarang. Dan mungkin gua akan ngebahas pendapat gua tentang anggapan bahwa fundamental sudah mati. Mudah-mudahan bisa jadi masukan juga buat teman-teman, karena di dunia investasi tidak ada yang 100% benar. Tiap orang punya keyakinannya masing-masing. Oke, langsung aja kita lihat top up gua. Di bulan September ini gua top up 1,8 juta, 1,3 juta di awal bulan, dan 500.000 tanggal 25 kemarin. Masih belum bisa top up 2 juta guys. Nggak apa-apa, yang penting semangat terus aja. Ini transaction history gua. Beli PTBA 4 lot dan LPPF 4 lot. Di September ini menurut gua 2 saham ini paling menarik. Tapi belakangan harganya udah mulai naik guys. Jadi gua harus cek lagi bulan Oktober mau beli apa. Kita akan hitung-hitung lagi. Tapi so far gue seneng dengan pembelian gue di bulan ini. Ini IHSG sekarang ada di 7.696. By the way, gue buat video ini hari Sabtu tanggal 28 September guys. Ini saham-saham yang gue pegang. Ada Hexa di 6.550. Hexa ini mau bagi dividen guys, kurang lebih Rp700 per lembar. Jadi di harga sekarang dividen yieldnya masih di atas 10%. Gue nggak ada rencana jual saham ini, tapi kalau mau nambah kayaknya juga belum. Jadi kita biarin aja, karena masih ada saham yang lebih menarik dari Hexa. LPPF ada di 1.630 dan hari kemarin naik tinggi guys, 4% dalam sehari. Kalau baru-baru naik gini biasanya gue malas beli lagi. MPMX 1.035, di situ-situ aja guys. Gak apa-apa selama dividennya tetap di atas 100, gue akan hold saham ini. PBSA ada di 294. Ini sebenarnya saham yang gue plot untuk gantiin Demas guys. Tapi entah kenapa gue belum terlalu srek sama saham ini. Jadi masih sekedar punya aja. Belum ada penambahan-penambahan lagi. PTBA ada di 3.140. Gue sering bilang kalau harga PTBA di bawah 3.000, merem gue belinya. Nggak perlu analisa-analisa lagi. Tapi karena ini di atas 3.000, jadi harus hitung-hitung dulu kalau mau masuk PTBA. Tapi secara keseluruhan, PTBA ini menurut gue masih murah. Kalau Sido kita skip aja, ini cuma saham bonus di porto gue. Tapi perusahaannya sih oke. Cuma harganya menurut gue belum cocok. Jadi gue nggak akan masuk. Dan yang terakhir Tugu, ini sebetulnya gue mau tambah posisi, tapi harganya sekarang udah di atas 1.200. Dan menurut gue itu 1.200 itu harga aman lah buat gue untuk beli. Kalau udah di atas itu kayaknya kurang menarik. Ini posisi porto gue. PTBA sekarang udah jadi nomor 1 karena harga sahamnya naik. Disusul MPMX dengan 304 lot. Lalu ada LPPF dan Hexa. Kemudian ada Tugu dan PBSA dengan porsi yang kecil guys. Jadi gue terkonsentrasi dengan 4 saham aja. Naik 6 juta dalam sebulan terakhir. Top upnya 1,8. Berarti porto gue ini naik 4,2 juta guys. Nanti kita lihat di akhir tahun kira-kira pertumbuhannya berapa. Mudah-mudahan sih lebih baik dari tahun kemarin ya guys. Sekarang kita akan bahas tentang fundamental sudah mati. Buat teman-teman yang baru ngikutin channel ini, mungkin belum tahu kalau gue itu sebenarnya penganut bandarisme guys. Apa itu bandarisme? Bandarisme itu adalah suatu keyakinan di mana harga saham di bursa saham sepenuhnya diatur oleh bandar. Saham dengan market cap kecil atau besar semua ada bandarnya. Saham perusahaan terkenal ataupun tidak terkenal itu ada bandarnya guys. Bagi gua yang penganut bandarisme ini, kalau kaitannya dengan harga saham memang fundamental tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan bisa dibilang fundamental dari perubahan harga saham adalah bandarnya itu sendiri guys. Jadi kalau kita tahu pergerakan bandarnya mau naikin harga, yaitu otomatis sahamnya akan naik. Jadi menurut gua, kalau kita melakukan analisa fundamental perusahaan untuk mencari saham mana yang akan naik, siap-siap untuk kecewa. Bisa karena saham yang kita beli nggak naik-naik, atau saham yang kita hindari malah naik sangat tinggi. Atau bahkan saham yang kita beli malah
turun dalam guys. Tapi bukan berarti analisa fundamental itu nggak ada gunanya. Gue sendiri beli saham pakai analisa fundamental. Kenapa? Karena gue beli saham bukan mencari saham mana yang akan naik harganya. Gue beli saham itu mencari saham mana yang dividennya paling banyak dan konsisten bertahun-tahun ke depan. Jadi gue harus lihat laporan keuangannya guys. Gue harus periksa profit perusahaannya berapa. Gue harus lihat prospek perusahaannya gimana. Gue nggak akan beli perusahaan yang rugi. Karena perusahaan rugi nggak mungkin bisa ngasih kita dividen. Itu sangat fundamental. Tapi kalau harga, perusahaan rugi pun bisa naik, perusahaan untung pun bisa turun. Jadi memang masalah perubahan harga saham itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan fundamental. Oke, gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.